Siapa sih yang nggak tahu Samsung? Salah satu brand elektronik terbaik dan terbesar di dunia saat ini. Kalau udah ada logo Samsung di smartphone, kulkas, hingga TV, pasti kita udah ngerasa aman banget. Tapi kalian tahu nggak? Kalau ternyata dulunya brand ini cuma sebuah toko kelontong yang jual sayuran dan mie. Dan yang lebih mencengangkan, ternyata Samsung yang sebenarnya jauh lebih besar daripada Samsung yang kita bayangkan. Burj Khalifa, Menara Petronas, tank KF-9 hingga jet tempur KF-16 ini semuanya buatan Samsung. Bahkan lebih jauh, 20% GDP negara Korea Selatan berasal dari satu perusahaan yang dulunya toko kelontong ini. Lalu, gimana perjalanannya dari toko kelontong hingga menjadi sebesar ini? Untuk mengetahui jawabannya, langsung saja kita bahas. Jangan lupa subscribe Room 49. Inilah sejarah Samsung. Lee Byung-chol adalah orang di balik ini semua. Ia merupakan anak bungsu dari keluarga kaya raya asal Iljong, Korea, yang lahir pada Februari 1910, tepat 6 bulan sebelum Jepang menjajah Korea. Untungnya, privilege harta kekayaan keluarganya sedikit menyelamatkannya, karena sejak kecil ia bisa mencari ilmu di sekolah-sekolah terbaik di Korea. Bahkan, ia sempat kuliah di salah satu kampus legend di Jepang, yaitu Waseda University, Tokyo. Ya, meskipun gak sampai lulus, pengalaman singkatnya hidup di Tokyo membuka pandangannya tentang gambaran dunia perdagangan dan industri yang maju. Berbekal pengalaman singkatnya inilah, ia mulai peruntungannya di Korea dengan membuka usahanya sendiri. Usaha pertamanya adalah usaha penggilingan padi yang bangkrut sebelum berusia 2 tahun. Baru di tahun 1938, ia mendirikan sebuah toko kelontong di Daegu yang diberi nama Samsung, sebuah toko kelontong ajaib yang nantinya akan merubah segalanya. Nama Samsung diambil dari bahasa Korea yang berarti 3 bintang. Masing-masing bintang melambangkan visi perusahaan, yaitu besar, kuat, dan bersinar selamanya. Ya, seperti toko kelontong pada umumnya, Samsung menjual bahan-bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari, seperti ikan kering, sayur-sayuran, hingga mie. Kabarnya, saat ia sedang merintis di awal, ia rela membuat ruangan kecil di pojok toko yang digunakan sebagai tempat tinggalnya. Sampai akhirnya, salah satu produk buatannya, mie cap bintang, meledak. Produk ini laris manis, dan perlahan popularitasnya menyebar ke kota-kota lain. Bahkan, sempat juga diekspor ke Tiongkok. Singkatnya, kesuksesan produk ini membuat Samsung berkembang pesat. Dan setahun setelahnya, mereka berhasil mengakuisisi produsen minuman beralkohol lokal yang bernama Joseon Brewery. Ada 2 alasan mengapa Samsung mengakuisisi perusahaan ini. Yang pertama, karena pengalaman buruk Pak Lee di bisnis sebelumnya yang hanya berfokus pada satu bidang bisnis saja, sehingga waktu perusahaan berada di masa sulit, mereka langsung drop semua dan akhirnya bangkrut. Alasan kedua adalah karena bisnis minuman beralkohol di Korea saat itu ternyata nggak pernah terdampak sama kondisi perang. Saat ada perang pun, orang-orang tetap minum alkohol, sehingga bisa dibilang bisnis ini setengah kebal. Dengan 2 perusahaan ini, bisnis Pak Lee terus beriringan berkembang pesat dan semakin moncer setelah Jepang angkat kaki dari Korea pada tahun 1945. Pada tahun 1947, Pak Lee memindahkan kantor pusat Samsung ke Seoul karena ia tahu kalau kota ini akan jadi ibu kota Korea Selatan. Lalu mulai melakukan ekspor ke Makau dan Hong Kong 1 tahun setelahnya, dan akhirnya berhasil menjadi perusahaan perdagangan terbaik di Korea pada tahun 1950. Tapi seperti yang kita tahu, di tahun yang sama, perang saudara di Korea meletus. Seoul dibombardir tentara Korea Utara, dan kabar buruknya, kantor dan semua fasilitas Samsung ikut hancur lebur. Dalam kondisi mengerikan ini, untungnya Pak Lee sekeluarga berhasil kabur ke Busan menggunakan truk. Pak Lee sempat balik bentar ke Daegu untuk nengokin kondisi Joseon Brewery-nya. Dan benar saja, di saat perang terjadi, perusahaan alkohol milik Pak Lee ini tetap profit 300 juta won. Uang inilah yang menyelamatkan kehidupan Pak Lee sekeluarga. Dengan uang ini, Pak Lee juga memulai kembali bisnis Samsung yang telah hancur. Kali ini, ia memilih untuk bisnis impor barang-barang yang susah didapatkan saat perang, yaitu gula dan pupuk. Bisnis inilah
yang menjadi cikal bakal berdirinya Jeoljedang, perusahaan makanan dan bioteknologi yang juga didirikan oleh Samsung. Ya, jadi setelah gencatan senjata pada tahun 1953, Pak Lee memutuskan untuk melanjutkan bisnis gulanya. Tapi kali ini dia nggak mau impor. Pak Lee ingin produksi gula lokal dari Korea Selatan, agar bisa dikit-dikit bantulah memulihkan ekonomi negara ini. Awalnya penjualan gula ini seret banget, karena masyarakat belum percaya dengan kualitas produk lokal. Tapi berkat bantuan pemerintah Korea Selatan saat itu, akhirnya gula lokal ini laris manis juga. Kira-kira apa ya bantuan dari pemerintah ini? Langsung aja kita bahas di chapter selanjutnya. Setelah gencatan senjata pada tahun 1953, kondisi ekonomi Korea Selatan sangat memprihatinkan. Bahkan saat itu mereka lebih miskin dari Korea Utara. Kondisi inilah yang bikin pemerintah Korea Selatan memutar otak, cari cara gimana agar mereka bisa bangkit kembali. Dan cara yang dipilih adalah dengan bikin kebijakan yang ngelindungin dan ngebantu perusahaan-perusahaan top Korea Selatan agar bisa berkembang. Yang kebetulan banyak dari mereka adalah bisnis keluarga. Makanya nantinya mereka ini dijulukin chaebol atau keluarga kaya. Singkatnya, kebijakan ini akan mempermudah para pengusaha untuk dapat pinjaman duit dari bank, lalu menghapus pajak usaha untuk sementara, dan memperketat kebijakan impor, agar orang-orang bisa lebih cinta produk lokal. Diharapkan dengan berkembangnya para cebol-cebol ini, nantinya bisa mengerek perekonomian negara juga. Privilege inilah yang dimanfaatkan Pak Lee buat ngembangin bisnis Samsung. Selain bikin Jeoljedang yang fokus di industri makanan dan bioteknologi, mereka juga bikin Jeol Industries yang fokus pada industri tekstil. Dan ya, berkat keseriusannya dalam membuat produk yang bisa bersaing dengan produk luar dan bantuan dari kebijakan pemerintah, kedua perusahaan milik Samsung ini berjalan dengan sangat baik. Bahkan saat Presiden Lee Seung-man membuat kebijakan kontroversial untuk memprivatisasi bank BUMN, Samsung juga hadir untuk membelinya. Bahkan bukan hanya satu, tapi 3 bank sekaligus. Kontrol pada 3 bank ini tentu aja bikin mereka bisa lebih mudah dapetin modal yang tak terbatas. Dan berkat modal inilah, di era itu, Samsung langsung mengakuisisi banyak perusahaan lain, mulai dari perusahaan pupuk, ban mobil hingga asuransi. Tapi sayangnya, keputusan Presiden Lee Seung-man yang dianggap terlalu kapitalis dan terlalu memihak para cebol ini akhirnya bikin mahasiswa dan masyarakat geram juga. Mereka akhirnya melakukan perlawanan dengan turun ke jalan pada tahun 1960 yang berimbas pada lengsernya Lee Seung-man. Kondisi ini tentu aja bikin Pak Lee terpukul. Kabarnya, ia bahkan kabur aja dulu ke Jepang buat ngehindarin skandal memperkaya diri secara ilegalnya. Untungnya, masalah ini cepat selesai setelah Lee sepakat untuk mengembalikan penuh kepemilikan saham banknya ke pemerintahan baru Korea di bawah Presiden Park Chung-hee. Setelah balik ke Korea Selatan, ia kembali menjalankan bisnisnya seperti semula. Era 60-an ini adalah era yang sangat penting bagi pondasi Samsung, karena di era ini mereka mengakuisisi dan mendirikan perusahaan-perusahaan baru yang nantinya diwariskan ke anak-anaknya. Yang pertama adalah akuisisi Donghwa Department Store, yang saat ini namanya berubah jadi Shinsegae Department Store. Lalu akuisisi Dongfang Life Insurance, yang saat ini menjadi Samsung Insurance. Lalu ada juga Seihan Paper, yang saat ini jadi Hansol Group. Samsung juga memasuki industri media di era pertengahan 60-an, demi memperbaiki citra Pak Lee di publik. Setelah kasusnya, di awal era 60-an lalu, Samsung mendirikan Radio Seoul, Tongyang Television, dan koran Chong'ang Ilbo. Dan yang terakhir, Samsung juga mulai memasuki industri elektronik di era akhir 60-an dengan mendirikan sebuah perusahaan bernama Samsung Electronics. Dari sinilah perjalanan Samsung di dunia elektronik dimulai. Ketertarikan Pak Lee pada industri elektronik muncul saat ia melancong ke Jepang. Di sana, ia terkagum-kagum dengan perkembangan industri elektronik yang telah jauh meninggalkan Korea Selatan. Perusahaan Korea Selatan saat itu baru bisa produksi radio pada tahun 1959 dan TV hitam putih pertama pada tahun 1966. Itu pun
Yang mereka lakukan hanya merakit saja. Komponen-komponennya masih impor dari luar negeri. Sadar bakal sulit kalau berdiri sendiri dengan memanfaatkan SDM lokal, Lee menggandeng salah satu perusahaan elektronik yang sudah established di Jepang saat itu, yaitu Sanyo, untuk menjadi mentor sekaligus penyuplai part sementara. Tapi ternyata, kerjasama dengan perusahaan yang sudah established nggak jamin otomatis langsung berhasil. Produk pertama mereka yaitu kipas angin gagal total karena kualitasnya yang sangat buruk. Baru pada tahun 1975, setelah melakukan pengembangan bertahun-tahun, Samsung akhirnya dengan bangga mengenalkan sebuah TV penuh inovasi yang bisa nyala 3 kali lebih cepat dari TV biasanya. TV ini diberi nama Econo TV, dan berkat TV inilah mereka berhasil menguasai 40% pasar TV di Korea Selatan pada tahun 1978. Setelah berhasil menjual 746.000 piece Econo TV. Sejak saat itu, Samsung mulai menguasai dunia elektronik di Korea Selatan. Mereka juga terus melakukan pengembangan dan ekspansi ke produk-produk lainnya, seperti kulkas, kalkulator, PC, hingga seperti yang kita tahu, mobile phone. Tapi yang perlu diketahui, masuknya mereka ke industri ini ternyata juga harus melalui jalan terjal, karena mobile phone pertama mereka hanya berhasil terjual ke 10% pasar dalam negeri. Pada tahun 1987, sang founder sekaligus CEO Samsung Electronics saat itu, Pak Lee, meninggal dunia. Kematian ini membuat Samsung terpecah menjadi beberapa perusahaan, yaitu Samsung Group, Shinsegae Group, CJ Group, dan Hansol Group. Shinsegae dimiliki oleh anak perempuan kelima Lee, yaitu Lee Myung-hee. Hansol Group menjadi milik Lee In-hee. Lalu CJ Group jatuh ke tangan Lee Ming-hee, anak laki-laki pertama Lee. Sementara Samsung Group jatuh ke tangan Lee Gun-hee, anak laki-laki ketiganya. Di bawah kepemimpinan Lee Gun-hee, Samsung Group terus berkembang. Mereka mulai menjamah industri mobile phone pada tahun 1988. Tapi sayangnya, ini nggak langsung berhasil. Dalam 2 tahun, mereka hanya berhasil menjual HP-nya ke 10% pengguna HP di negaranya sendiri, Korea Selatan. Hal inilah yang bikin Pak Lee Gun-hee melakukan perubahan total pada strategi yang ingin mereka terapkan. Ia ingin meninggalkan branding budget brand pada Samsung menjadi best brand yang akan menyaingi Sony yang saat itu adalah brand elektronik terbesar di dunia. Untuk mencapai tujuan ini, tentunya Pak Lee Gun-hee nggak cuma nomon-nomon. Ia langsung serius berinvestasi ke pengembangan teknologi, desain, dan manufacturingnya sendiri. Ya, namanya investasi tentunya bukan untuk 1 hari 2 hari, atau 1 bulan 2 bulan. Namanya investasi tentunya butuh waktu. Dan untuk Samsung, 17 tahun adalah waktu untuk menuai investasi ini. Pada tahun 2007, mereka secara resmi menjadi produsen smartphone terbesar nomor 2 di dunia. Dan terus berkembang sejak dikenalkannya seri Samsung Galaxy yang mengguncang dunia dengan sistem Android dan full touchscreen-nya. Dan ya, the rest is history teman-teman. Mereka berhasil rebranding. Sekarang, kita kenal Samsung sebagai salah satu brand elektronik terbaik di dunia. Kalau ada tulisan Samsungnya, nggak tahu kenapa, kita langsung ngerasa aman aja gitu. Tapi bentar dulu guys, ternyata Samsung lebih besar daripada apa yang kita bayangin selama ini. Samsung ternyata bukan hanya perusahaan elektronik. Mereka juga punya Samsung C&T yang bangun Menara Petronas dan Burj Khalifa. Mereka dulunya juga punya Samsung Taewin, sebuah perusahaan yang bikin alat-alat perang seperti tank K9 hingga jet tempur KF-16. Tapi sekarang perusahaan ini udah dijual ke Hanwha Group. Oh ya, mereka juga punya Everland. Nama adalah doa. Mungkin itu yang perlu kita highlight dari kisah ini. Samsung selalu berhasil menjadi bintang yang menghadirkan keindahan di masa-masa gelap, mulai dari masa penjajahan Jepang hingga perang saudara. Dan kini, mereka telah berhasil menjadi 3 bintang yang diharapkan Pak Lee, yaitu besar, kuat, dan bersinar selamanya. Nah, sampai di sini, jangan lupa like, share, subscribe Room 49, dan jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you!